Nah, jadi pola yang paling sering digunakan kalau teman-teman itu pengen swing trade itu polanya seperti ini. Oke, sesuai dengan judul, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara swing trade di Binance Futures ya guys ya. Nah, jadi ini merupakan video lanjutan dari video sebelumnya ya, dimana di video sebelumnya kita udah bahas trading futures secara lengkap di Binance, kemudian juga udah bahas bagaimana cara scalping Bitcoin di Binance Futures ya, dan kali ini kita akan bahas bagaimana cara swing trade ya. Nah, jadi sedikit saya jelaskan perbedaan ya antara scalping dengan swing ini ya guys ya, sebelum kita nanti praktek sama-sama. Nah, jadi untuk scalping kita udah jelaskan kemarin ya. Jadi scalping itu kan kita buka dan tutup posisinya itu dengan durasi yang cepat ya. Durasinya itu antara 30 detik ya, kadang 1 menit, kadang ada yang 5 menit, ada yang 15 menit juga, ada yang 30 menit ya, tergantung strategi masing-masing ya. Intinya scalping itu kita buka tutup posisi yang cepat ya, kemudian kita ambil profitnya itu kecil tapi sering, atau bisa juga kita ambil profitnya itu pakai lot gede ya, sehingga hasilnya juga gede ya, walaupun jumlahnya itu kecil gitu ya, jumlah pergerakan marketnya. Nah, sementara kalau swing trading, nah ini ya durasinya itu lebih lama guys ya, jadi kita tahan posisinya itu bisa sampai seharian ya, ataupun 2 harian ya, 3 harian, atau bahkan sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu ya gitu ya. Jadi kalau swing ini kita ambil ataupun tahan posisinya lama ya, sehingga ya karena kita tahan posisinya lama ya, jumlah pergerakannya juga besar. Jadi misalnya kalau kita di Bitcoin tuh ya, misalnya kita ambil short selling, misalnya harga Bitcoin kemarin itu sempat di 116.000. Nah, kemudian dia turun gitu ya, turun drastis ke 106.000 ya, ataupun ke 105.000. Nah, itu kan dengan pergerakan yang besar seperti itu, tentunya ya profit ataupun loss yang kita dapatkan itu dalam jumlah yang besar juga. Nah, itulah ya perbedaannya antara scalping sama swing ya, perbedaan dalam posisi waktunya. Nah, kalau dalam segi time frame juga ada perbedaan guys ya. Jadi kalau time frame, kalau scalping itu kan biasanya pakai time frame kecil ya, kayak M1, kayak M5, M15. Nah, kalau swing trade, nah biasanya yang kita pakai itu adalah D1, H4 dan H1 ya. Jadi juga ada perbedaan dari segi time frame. Nah, kemudian dari segi gaya profit dan targetnya juga biasanya beda ya. Kalau misalnya scalping kan cuman kayak saya bilang tadi ya, ada trader yang targetnya itu misalnya 0,1% sampai 0,10% per trade-nya ya. Ataupun ada juga trader-trader yang scalpingnya itu agresif gitu ya. Ada yang sampai 10% sampai 30% dari modalnya. Nah, kemudian kalau scalping juga biasanya lebih fokus ke jumlah posisi yang banyak ya, cocok untuk market yang cepat. Sedangkan swing ya, dia targetnya itu lebih besar biasanya ya. Karena dia memang tergantung dari pergerakan marketnya ya. Kemudian kalau swing juga kita nggak perlu mantengin chart terus-menerus ya. Misalnya kita udah dapat setup, nah kita tinggal pasang TP, SL, ya udah bisa kita tinggal ya. Kita nggak perlu mantengin chart berjam-jam gitu ya. Beda sama kayak scalping. Nah, itu ya sedikit perbedaan antara scalping dan swing. Nah, selanjutnya kita akan bahas langsung aja ya, bagaimana sih cara swing trade di Binance Future ini. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman login dulu ke akun Binance kalian masing-masing ya, dan buat teman-teman yang belum punya akun di Binance silahkan daftar terlebih dahulu. Untuk link pendaftaran dan video cara daftar itu udah saya taruh di deskripsi ya. Jadi kalau kalian mau daftar bisa daftar terlebih dahulu di Binance ini. Nah, kalau udah daftar ya, kalian bisa buka di bagian menu aset ya. Nah, di bagian menu aset ini sebelum kita praktek ya, pastikan teman-teman itu untuk memindahkan saldo kalian ke wallet futures terlebih dahulu ya. Di sini nih ya, wallet futures ini kenapa? Karena kalau tidak kalian pindahkan, nah kalian nggak bisa trading futures guys ya. Jadi contoh misalnya saldo kalian itu di spot. Nah, sementara di futuresnya itu kosong. Nah, ya udah kalian nggak bisa trading guys ya. Jadi kalian harus pindahin saldo kalian yang ada di spot ataupun pendanaan itu kalian pindahkan ke futures dulu. Contoh pindahinnya gimana, Bang? Nah, caranya teman-teman tinggal klik aja menu transfer ini ya. Kemudian kalian pilih darinya, misal saldo kalian itu di spot market. Nah, ke-nya ini kalian pilih ke futures. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau udah kalian tinggal masukkan berapa nominal yang ingin kalian pindahkan ya. Nah, kemudian kalau udah kalian tinggal klik konfirmasi transfer. Nah, maka nanti secara otomatis saldonya itu akan muncul di futures marketnya. Nah,
Kalau udah ada saldo di futures marketnya, nah barulah kita bisa melakukan swing trade-nya ya. Nah, jadi untuk tradingnya kita bisa klik menu futures ya. Nah, kemudian kita akan diarahkan ke halaman ini. Nah, jadi di sini itu untuk cara menggunakan market futures ini udah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi kalau kalian butuh videonya, kalian cek aja videonya di video playlist seputar Binance yang udah saya taruh di deskripsi ya. Kalau memang kalian masih bingung bagaimana cara menggunakan semua fitur yang ada di Binance Futures ini. Nah, karena memang di video ini kita khusus membahas bagaimana cara swing trade-nya aja. Ya, jadi kita nggak akan bahas lagi fitur-fitur lainnya. Nah, di sini saya menggunakan cross margin ya. Kemudian leverage-nya saya pakai 30 kali ya. Dan di sini kalian bisa perhatikan saldonya itu ada 91 ya. Jadi ini adalah saldo yang memang hanya ada di wallet futures kita. Oke? Nah, kemudian ya, untuk swing trade-nya ya, di sini kita bisa langsung klik aja menu chart ya dari BTC USDT-nya ya di sini. Kita klik dulu menu chart-nya. Nah, kemudian seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya, untuk waktu ya, untuk waktunya ini kan kita menggunakan 5 menit. Nah, karena kita ingin swing trade ya, maka di sini teman-teman gunakan waktu yang lebih tinggi ya ataupun time frame yang lebih tinggi. Jadi teman-teman tinggal klik aja menu lainnya ini ya di sini. Nah, maka nanti akan muncul beberapa waktunya ya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, biasanya kalau kita swing trade itu biasanya menggunakan time frame yang besar-besar ya, kayak D1, H4, H1 ya. Contoh lah kita pakai H4 aja ya, ataupun 4 jam. Nah, kita klik aja 4J ini. Nah, maka kita akan diarahkan ke halaman ini ya. Jadi di sini itu udah langsung muncul tampilan chart dari BTC USDT-nya ya. Dan di sini kalian tinggal lihat dulu ya, apakah market BTC USDT ini itu sesuai dengan strategi tradingnya atau tidak. Nah, kalau misalnya tidak sesuai dengan strategi swing tradingnya, nah teman-teman itu bisa cari market lain ya. Jadi nggak hanya bisa trading di BTC USDT saja ya. Jadi kalian bisa kembali ke sini, kemudian kalian tinggal klik BTC USDT-nya ya. Lalu kalian bisa tradingkan semua market yang ada di sini guys ya. Jadi teman-teman tinggal cari aja yang sesuai dengan pola tradingnya. Nah, di sini kita contohkan untuk trading menggunakan pola sideways plus breakout ya. Ini merupakan pola yang mungkin cukup banyak digunakan oleh swing trade pada umumnya. Jadi simpelnya gini guys ya. Ini coba saya kembali ke menu chartnya ya. Nah, jadi simpelnya ya, pola dari strategi sideways plus breakout ini adalah misalnya gini ya, kita melihat ada market yang sedang ranging ya ataupun sedang sideways. Ya, contohnya misalnya adalah nih saya ubah dulu ke tampilan trading view ya supaya lebih enak ya guys ya. Jadi kita coba klik aja di bagian menu lainnya yang di bawah pojok kiri ini ya. Lalu kita klik menu mode grafiknya itu trading view ini ya. Nah, jadi kalau udah kita ubah ke trading view nanti dia akan muncul beberapa menu nih ya di sebelah kiri ini. Nah, kita bisa tambahkan beberapa menunya ya. Misalnya kita akan tambahkan horizontal line. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Contoh ini nih. Ini ada market sideways ya. Ini kita tandain dulu market sideways-nya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi ya market sideways-nya ini kita tambahkan areanya ya. Nah, seperti ini nih ya. Nah, ini kita udah tambahkan areanya di sini. Nah, ini kita patokan kita yang ini dulu ya guys ya. Nah, yang ini nih. Nah, yang lagi sideways ini patokan kita ya. Ini coba saya geser ke sini dulu. Nah, ini ya. Jadi supaya lebih jelas ya. Jadi ini kayak fitur replay yang ada di TradingView. Nah, ini yang terakhir ini nih teman-teman lihat nih ya. Ini kan sedang sideways ya contohnya ya. Nah, kemudian biasanya ketika sedang sideways ya itu kan ada yang namanya market itu nanti dia akan menembus pola sideways-nya ya ataupun pola ranging-nya. Nah, strategi seperti ini itu cukup banyak digunakan ya karena memang winning rate-nya itu cukup tinggi ya. Pernah ada yang menyebut sampai 63% ya, ada juga yang bilang 69% ya. Ada juga yang bilang sekitar 72%, variatif ya guys ya, tergantung pendekatannya seperti apa. Karena kan teorinya itu mereka gabungkan dengan beberapa metode lainnya. Nah, jadi contohnya kalau misalnya market sedang sideways seperti ini ya di ujung ini. Nah, kalian tinggal pasang buy stop ya ataupun sell stop
Ya contoh buy stopnya misal teman-teman pasang di area atas ya. Misalnya nih yang warna biru ini kita bilang aja buy stopnya. Nah di sini ya buy stopnya ini kita pasang kalau bisa di atas ekor sedikit ya, di atas ekor terdekatnya. Ini kita ubah dulu ya, jadi warna hijau lah misalnya. Jadi yang warna hijau ini itu adalah buy stopnya ya. Kemudian kita tambahkan lagi horizontal line-nya ini kita tambah yang di bagian sell stopnya. Nah, kita ubah dulu ya warna merah ya. Nah, ini kita pasang sell stopnya. Nah, kemudian nanti ya ketika harganya ini menembus ya, menembus katakanlah buy stopnya ya, lewat dari garis hijau ini, nah maka dia biasanya akan membentuk tren. Nah, seperti ini contohnya. Nah, jadi dia menembus ya. Ini kan dia terus tembus nih, tembus sampai ke atas ya, tembus lagi ya. Nah, biasanya dia akan membentuk tren seperti ini. Nah, kalau kita pasang TP ya, misalnya TP kita itu ada di daerah sini ya. Nah, ini otomatis kita bakal kena TP ya. Begitu juga dengan sell stopnya ya. Kalau sell stopnya itu, nah misal kita pasang di sini ya. Nah, jadi pola yang paling sering digunakan kalau teman-teman itu pengen swing trade itu polanya seperti ini ya. Namanya adalah pola sideways plus breakout. Ya, jadi tugas kita pertama adalah kita melihat market mana yang sedang sideways. Ya, sideways itu marketnya itu nggak kemana-mana ya. Dia nggak bullish, dia nggak bearish, dia bergeraknya di tengah aja nih ya seperti market ini. Nah, kalau teman-teman mendapatkan market seperti ini, nah kalian tinggal pasang aja buy stop ataupun sell stop ya. Kalian pasangnya itu agak lebih tinggi dikit dari shadow-nya ya. Nah, kemudian kalau udah kalian pasang buy stop maupun sell stop, nah kalian tinggal pasang TP-nya. Nah, TP-nya ini teman-teman tinggal pasang di pola sideways yang paling dekat ya, ataupun pola sideways yang memang tergantung dengan strategi kalian. Ya, kalau misalnya teman-teman swing trade ya biasanya TP dan SL-nya itu ya gede-gede ya guys ya. Agak lumayan gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman scalping ya berarti TP dan SL-nya itu kalian pasang di pola sideways yang paling dekat ya sehingga ya sesuai ya risk dan rewardnya. Nah seperti itu guys. Jadi ini ya sedikit metode ataupun pola metode swing trade yang biasanya digunakan oleh banyak orang. Nah kemudian ada juga swing trade yang menggunakan multiple time frame ya. Jadi misalnya mereka itu tradingnya itu di H4 gitu ya. Nah, mereka untuk konfirmasi ordernya itu biasanya cari di time frame bawahnya. Misalnya kayak di M30, di M15. Nah, ada juga yang seperti itu, guys. Ya, jadi kalau kita pengen swing trade ya, kita itu harus sesuaikan ya lot kita ataupun margin kita ya dengan berapa pergerakannya ya. Pergerakannya ini kita lihat dari TP dan SL-nya, kemudian juga harus kita sesuaikan dengan durasinya ya, karena swing trade itu nggak bakal langsung kena TP SL guys ya, biasanya itu seharian, 2 harian, 3 harian ya. Oke. Nah, di sini karena sebagai contoh ya, jadi kita nggak akan gunakan metode ini karena kalau kita gunakan metode ini yang ada ntar bakal lama ya kita open posisinya. Jadi di sini kita contohkan aja kita bakal pakai market order ya. Jadi ini cara entry-nya ya guys ya. Jadi cara entry-nya itu kita bakal langsung pakai market order aja. Nah, saat ini kan harga BTC USDT ini udah turun lagi ya ke harga 102.000. Nah, jadi kita akan coba memanfaatkan posisi sell ya. Jadi kita akan coba sell position di sini. Nah, untuk saldonya itu saya ada 92 USDT dan untuk margin awalnya, nih kalau kita klik menu USDT-nya, ya di sini itu kan ada 2 pilihan ya. Ini udah saya jelaskan juga di video scalping kemarin, ada yang margin awal dan ukuran order. Nah, kita pakai yang margin awal aja ya, supaya ya nggak ada hubungannya dengan leverage-nya ya. Nah, jadi kita contohkan pakai 50 USDT ya marginnya. Nah, kemudian kalau udah kita tinggal ambil posisi jual short. Oke, kita klik aja jual short. Nah, di sini kita sudah open posisi ya, menggunakan marginnya itu adalah 50 USDT ya, sehingga di sini teman-teman bisa lihat di saldonya itu sisa 43 USDT lagi. Nah, selanjutnya untuk TP dan SL. Nah, jadi di sini kita pasang TPSL ya. Nah, coba kita klik menu TPSL-nya ya. Nah, lalu kita klik menu posisi TP atau SL. Nah, untuk swing trade ya biasanya kita untuk TP dan SL-nya itu agak gede ya. Contoh misalnya teman-teman menargetkan TPSL-nya itu karena kita modal 50 USDT. Ini contoh aja ya, guys ya. Ini jatuhnya sih udah agresif ya, udah sangat agresif.
Karena memang modalnya cukup kecil ya. Modal 50 USDT itu cukup kecil ya kalau misalnya kita gunakan untuk swing trade ya. Modal untuk swing trade saran saya sih minimal $1.000 lah ya. 1.000 ataupun $2.000 itu modal minimal kalau memang pengen swing trade. Nah, tapi karena ini modalnya cukup kecil ya. Di sini katakanlah kita pasang TP-nya itu di 10 USDT ya. Kemudian untuk SL-nya itu katakanlah itu di 5 USDT ya. Nah, jadi kita bisa pasang seperti ini ya. Nah, kemudian di sini juga akan langsung muncul harga TP-nya. Harga TP-nya itu di 101.000 ya dan harga SL-nya itu di 102.000. Nah, jadi nanti ketika harga Bitcoin-nya itu turun ke 101.000, nah maka TP kita akan terkena ya dan kita akan untung sekitar 10 USDT, dan kalau ya harga Bitcoin-nya ini naik ke angka 102.000, nah maka kita akan minus sekitar 5 USDT. Nah, ada juga ya trader yang lebih agresif ya. Lebih agresifnya gimana, Bang? Misalnya dia itu menggunakan seluruh marginnya. Nah, seluruh marginnya itu gimana, Bang? Contoh ya. Ini kan dia pasang 50 USDT tadi ya, marginnya ya. Nah, dia itu TP-nya di 50 USDT juga, guys. Nah, seperti ini. Kemudian SL-nya itu di 25 USDT. Nah, seperti ini. Jadi ada juga tipe trader yang seperti ini. Jadi dia menggunakan semua marginnya ya, karena kan kita kan tadi pakai margin 50 USDT. Nah, per trade-nya dia menghabiskan margin itu. Nah, jadi ketika dia trading ya, satu kali dia loss. Nah, dua kali ya udah, maka marginnya ini habis ya guys ya. Jadi ada tipe trader yang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan tipe trader seperti itu, nah maka ketika nanti harga Bitcoin turun ya ke 98.000, nah kita berhasil untung sekitar 50 USDT. Nah, kalau nanti harga Bitcoin malah naik ya ke 104.000, nah maka kita akan minus sebesar 25 USDT. Nah, ada lagi ya tipe swing trade yang tidak menggunakan TPSL. Nah, jadi dia menggunakan kekuatan dari saldo wallet futuresnya. Nah, tadi kan kita pasang margin itu di 50 USDT. Ya, di sini ada nih tulisannya ya, margin 47,8 ya. Nah, karena kita menggunakan cross ya, cross margin ya, maka kalau kita tidak menggunakan TP dan SL ya, maka seluruh saldo kita yang ada di wallet futures itu akan dijadikan sebagai modal ya ataupun titik likuidasinya ya. Contoh ya, kita lihat di menu wallet futures kita di sini ada saldo ya 44 USDT. Nah, saldonya itu akan berkaitan dengan saldo itu guys ya. Karena kita menggunakan cross. Nah, kecuali kalau kita klik menu crossnya, nah kita di sini menggunakan isolate. Nah, maka yang dijadikan modal itu hanya margin yang kita pasang di margin ini saja. Oke, tahu ya perbedaannya ya guys ya. Nah, jadi itu juga perlu teman-teman pahami ya kalau misalnya kalian pengen mulai swing trade ya di Binance Futures ini. Nah, jadi secara sederhana ya kalau misalnya teman-teman itu swing trade ya, kalian tinggal charting aja ya kayak biasa, kemudian kalian tentukan TP dan SL-nya ya. Misalnya kita pakai metode yang kedua tadi ya. Kita klik menu posisi TP atau SL ini ya. Risk reward kita itu menggunakan margin kita. Contoh ya, kita tadi pakai 50 USDT dan 25 USDT ya. Bisa seperti ini, kita langsung klik konfirmasi ya. Atau kalau misalnya teman-teman pengen TPSL-nya itu sesuai market sideways-nya bisa juga ya. Kalian tinggal klik aja menu chart ya. Lalu kalian tinggal cari TPSL-nya ya. Kita kan tadi open di 102.000. Nah, misalnya ini saya hapus dulu ya. Nah, misalnya teman-teman itu pengen pasang TPSL-nya itu di swing terdekat ya. Misalnya teman-teman pengen pasang, atau bukan swing terdekat lah ya. Misalnya teman-teman pengen pasang di swing terdekat tapi yang paling tinggi ya. Misalnya di daerah sini nih ya. Kalian pengen pasang di sini ya. Ini kalian pasang SL-nya misalnya ya. Kemudian untuk TP-nya kalian bisa scroll lagi ya. Scroll lagi sampai ke bagian bawah ya. Ini kalau misalnya teman-teman belum ketemu sideways-nya ya, berarti kalian tinggal gunakan yang ratio 1:2. Nah, tapi setelah kalian scroll nanti udah ketemu ya sideways-nya, ataupun kalian juga bisa ubah ke 1H ya, supaya lebih enak nih ya kalian cari sideways-nya. Nah, itu bisa juga guys ya. Nah, ini kita ketemu nih. Nah, jadi teman-teman bisa pasang misalnya TP-nya itu di daerah sini nih. Nah, ini kan ada nih market sideways-nya. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi kalian bisa pasang TP dan SL-nya menggunakan pola sideways tadi ya, pola chart-nya, atau bisa langsung kayak tadi ya yang udah kita pasang, udah kita tentukan langsung di awal. Ya kalau misalnya TP kita akan profit $50 ya, kalau SL nanti kita akan minus kita $25. Nah, bisa seperti itu. Nah,
Jadi kalau swing trade ini setelah kalian udah setting semuanya, ya udah kalian udah bisa tinggal ya. Jadi kalian nggak perlu mantengin chart terus-menerus ya. Kalian cukup setting aja di awal. Nah, setelah itu tinggal kita lihat aja ya marketnya kemana. Apakah marketnya ini akan mengenai SL kita duluan ataupun bakal mengenai TP kita duluan. Oke? Jadi mungkin itu aja ya teman-teman video bagaimana cara swing trade ya di Binance Future ini. Dan buat teman-teman yang masih ada pertanyaan ya seputar video kali ini, kalian bisa tanyain aja pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Nanti kalau saya bisa jawab, saya akan bantu jawab pertanyaan kalian. Demikian video dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.